Jadi hari ini kita langsung masuk jenis surat pertama yang akan kita bahas, that's called offer letter. So what is offer letter? Yeah, as you can see there, definisinya pasti sudah tahu ya, kalau diterjemahkan offer berarti menawarkan. Nah, so this is a kind of letter that we have to send to a company. Namanya juga bisnis, berarti kita harus berbisnis dengan orang lain, means that we have other parties, we have other companies that they want to buy our products, that we have to offer by sending offer letter. So an offer letter is type of official letter. Let me make in slideshow that you can see in a clearer view ya. Oke, ini sudah jelas ya, sudah besar berarti ya, terlihat. Betul. Sudah terlihat? Oke, good. Jadi an offer letter itu surat, namanya juga menawarkan. Offer letter itu berarti bentuk surat resmi yang berhubungan dengan bisnis ya, atau usaha yang menawarkan jasa atau produk ya, dari producers, dari producer berarti penghasil ke pembeli ya. This offer letter is usually used not only for business activities but also for companies to cooperate with other companies. Nah, selain offer letter ini ada juga nanti offering letter in job ya, disebut dengan job offer letter kalau kita khususnya untuk yang bisnis ya. Jadi di sini katanya for companies to cooperate with other companies, as I told you before, mungkin PT Samsung bekerja sama atau membeli produk yang dihasilkan oleh PT KDS yang menghasilkan spare part ya. Nah, kalau Samsung itu kan sudah bentuk misalkan televisi, TV ya. Tapi perangkat-perangkat softwarenya itu dihasilkan seperti PT KDS, PT ini yang di Jakarta Utara ini, Mendem ya, seperti itulah. Jadi kedua perusahaan tersebut memang dari awal sudah saling membutuhkan. Disebut dengan to cooperate ya, bekerja sama ya. Oke. In general, secara umum, surat penawaran ini, offer letter is issued, biasanya surat penawaran ini dikeluarkan setelah ada surat, minggu depan mungkin kita bahas, namanya requesting a quote for goods, atau disebut dengan inquiry letter. Inquiry letter itu permintaan informasi tentang barang apa saja yang ada di perusahaan kita, gitu ya. Jadi, sebenarnya mereka sudah tahu bahwasanya perusahaan kita itu produknya apa sih, and then mereka ingin mengetahui barang-barang apa saja yang tersedia sekarang atau saat ini. Gitu. Mereka meminta info yang terbaru, the recent products ya, yang ada. Jadi mereka tidak menunggu lama ya. Oke. So the distributor will give an offer. Jadi kita sebagai distributor memberikan surat penawaran. Bahwasanya inilah barang-barang kami, dan biasanya nanti kita menyertakan katalog ya. Bagaimana cara pembayarannya. Jadi sebenarnya offering letter ini sebenarnya masih berhubungan erat dengan inquiry letter. Kalau inquiry itu berarti dari si pembeli, sedangkan offer itu dari si penjual. Nah, seperti itulah bahasa sederhananya. Oke, itu definisinya. Nah, sekarang apa saja sih poin-poin penting di saat kita ingin menuliskan offering letter ini atau offer letter ini? Nah, there are essential points, ada poin-poin penting ya, that you need to know, bahwasanya kita sebagai penulis ingin mengetahui apa sih hal-hal penting yang akan kita bubuhkan atau isi di dalam surat offer letter ini. Yang pertama adalah name of the company. Kalau ini sebenarnya sudah tercetak ya di letterheads, biasanya kop surat itu, tapi ada juga perusahaan yang mungkin perusahaan masih baru itu belum ada tercetak, tapi biasanya secara umum sih itu karena memang sudah ada izin usaha, pasti sudah ada ya tercetak ya. Oke, name of company and line of business. Dari nama perusahaan biasanya terlihat bidang apa sih bisnis tersebut atau usaha tersebut ya. Oke, yang kedua
berhubungan dengan product quality atau brands, ya. Jadi kualitas produk atau merek. Mungkin satu barang mereknya apa? Mungkin TV, mereknya apa aja yang kita jual nih? Apakah Panasonic, apakah Samsung, apakah TV-TV yang luaran Cina, gitu ya. The third one is products prices offered. Nah, harga yang kita tawarkan. Biasanya sih sebenarnya di katalog sudah ada ya, kalau kita sudah punya katalog. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan gitu di surat offering letter, karena kita akan attach ya dengan katalog yang kita miliki. Product payment methods. Nah, kalau di dunia ekonomi, ini orang-orang ekonomi yang paham banget bagaimana metode pembayaran. Ada beberapa yang saya baca, mungkin dalam pengiriman barang, mungkin si pembeli itu tidak mau membayar uang jalan. Dia hanya menerima bersih barang sudah ada di perusahaan mereka. Tapi ada yang setengah, contohnya kalau melewati stasiun. Nah, kalau barang itu ke stasiun tujuan, misalkan perusahaan kamu di Bekasi yang ngirim dari Jakarta. Barang dari Jakarta ke stasiun Bekasi itu dibiayai oleh si penjual, tapi dari Bekasi, dari stasiun itu ke perusahaan kamu, misalkan perusahaan kamu ada di Bekasi Utara misalkan, itu ditanggung oleh kamu. Jadi ada semacam perjanjian yang harus kita setujui di awal. Oke? Nah, itu disebut dengan payment methods. Nah, supporting administration ini berarti hal-hal yang berhubungan dengan administrasi. Contohnya kita jelaskan satu-satu di bawah nanti ya. Administration ini berhubungan dengan nomor apa sih, nomor rekening dan segala macam. Pokoknya hubungan administrasi berarti ya nomor-nomor PO dan segala macam ya. Oke, jadi yang kita bahas di sini hanya 5 poin penting ya. Jadi kita bahas satu-satu. Name of company tadi sudah saya jelaskan. Berarti sudah jelas di kop suratnya itu nama perusahaan si pengirim surat offer ini ya, surat tawaran ini. Dan business being carried out ya, ini bisnis apa yang dimiliki ya oleh si perusahaan ini kan kelihatan biasanya dari branch-nya atau dari namanya juga biasanya sudah kelihatan ya. Misalkan battery company ya, penghasil baterai ya kan. Misalkan technical engineering machine, berarti mesin-mesin yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan lah, atau perkapalan, bisnis mesin di pergudangan, segala macam. Jadi nama itu biasanya kelihatan di dunia bisnis itu mereka lebih memilih nama yang mengindikasikan produk yang mereka keluarkan atau hasilkan. Nah, yang kedua produk quality, kualitasnya seperti apa? Quality ini bisa saja berhubungan dengan kalau di baju nih ya, kualitasnya itu termasuk dengan size-nya ya. Kalau ukuran baju, apakah kamu menyediakan XXXL, triple X, double X, single X? Apakah ada super small? Apakah small aja? Ya, jadi itu kelihatan. Kualitinya bisa juga ini bahan dasarnya apa? Apakah dari cotton, dari polyester dan segala macam. Nah, brands itu nama mereknya, merek baju tersebut apa sih? Gitu ya. Oke. Yang ketiga, product price offers. Nah, yang seperti yang saya bilang biasanya tidak dituliskan secara detail karena banyak produk pasti akan kita satukan itu di katalog ya. Jadi di katalog itu sudah termasuk. Tapi kita jelaskan juga ya di katalog tersebut hal-hal penting. Misalkan kalau beli 2 gratis 1, kalau beli 3 gratis 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ada hal penting yang memang dijelaskan secara khusus di surat mengenai harga atau mungkin ada perubahan harga di katalog yang belum diubah, dijelaskan ya. Oke, yang keempat product payment method seperti yang saya bilang tadi, ada metode-metode pembayaran yang kita kedua belah pihak harus pahami terlebih dahulu ya. Oke. Barang tersebut si pembeli dapatkan langsung di perusahaan dia kah, diantar oleh si penjual, atau di bandara kah, atau di terminal kah, atau nah jadi spot-spot barang tersebut berpindah tangan dari penjual ke pembeli gimana nih? Ya. Oke.
Jadi metode pembayaran itu harus jelas karena ini berhubungan dengan bisnis ya. Oke, supporting administration-nya seperti saya bilang tadi, kalau kita di sini ada namanya NPWP perusahaan tersebut ya, taxpayer, trade permit, track record list ya. Yang saya bilang tadi product catalog ya. Jadi di sini semuanya yang berhubungan dengan supporting, berarti hal-hal yang mendukung agar si pembeli itu maksudnya mengetahui bahwasanya barang-barang yang kita jual ini adalah legal, dan juga dari track record list ini berarti kalau di bahasa dunia online ini ada nggak review dari customer sebelumnya gitu ya. Trade permit ini biasakan diskonnya berapa kalau kita beli banyak ya, in a bunch amount kita beli dapat diskon berapa ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak lupa kita harus sertakan ya. Oke. Nah, itu 5 poin penting. Nah, sebenarnya di awal sudah saya jelaskan bagaimana order untuk menuliskan surat bisnis, dan di sini saya ulang lagi ya, letterhead. Apa bedanya dengan letterheads? Ya, ada yang mengatakan ini head of letter. Kalau letterheads ini sudah termasuk bagian dari date of letter, subject, attachment. Kalau ada reference line gitu ya. Nah, bedanya dengan letterhead, kita katakan saja ini kop surat ya di bahasa Indonesia. Kalau letterhead, bedakan aja di sini ada S-nya ya, lebih dari satu berarti info yang di bawah kop surat itu biasanya tanggal, subjek itu perihal apa suratnya, terus ini tembusannya kemana biasanya. Oke. Ya, yang ketiga opener, yang seperti yang saya bilang, di body of letter kita harus mengetahui cara bagaimana membuka paragraf itu. Katakan sebenarnya bahwasanya ini adalah offering letter mengenai ini, gitu ya. Nah, di paragraf kedua biasanya yang kami tawarkan ke perusahaan Anda adalah barang ini. Kami punya banyak barang, tapi barang ini terbaru dan kualitasnya lebih bagus dari yang Anda beli sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi itulah mengenai opener. Konten tadi yang saya bilang, isi suratnya ini mengenai apa yang kamu tawarkan ya. Oke, apa kualitas yang lebih spesifik dari kualitas barang yang sama gitu produknya, tapi kualitasnya apa, bedanya kualitas produk kamu dengan produk yang lain. Sama-sama mie, tapi bedanya mie yang kamu jual ke saya itu, yang kamu tawarkan ke saya itu apa gitu. Nah, itu harus lebih spesifik karena di dunia dagang itu tidak panjang-panjang kalimatnya, di dunia bisnis itu straight to the point ya, tidak bertele-tele. Jadi usahakan kalimat kamu itu langsung ke action, kata kerja, kata kerja. Oke, the content of section also explain the detail about the goods. Jadi kalau misalkan kamu lebih spesifik menjelaskan tadi saya bilang televisi misalkan Samsung. Nah, Samsung ini kualitas yang terbarunya seperti apa sih dibandingkan dengan Samsung yang tahun 2021, yang tahun 2002 ini lebih bagus apanya? Layanan apa aja yang didapatkan dengan membeli televisi ini? Misalkan kalau membeli televisi ini gratis apa gitu, atau ada hadiah apa? Semuanya dijelaskan di body of paragraph gitu ya. Jadi mungkin di paragraf kedua itu lebih jelas detail, lebih panjang dia untuk penjelasan, karena itulah disitulah di paragraf kedua itulah kita menjelaskan tentang kayaknya menjual kualitas barang kita itu agar si pembeli itu tertarik untuk membeli. Oke, closing jangan lupa ketika ada opening, ada body, terus ada closing. Artinya apa sih yang kita harapkan? Jadi kalau di bahasa surat biasanya we are looking forward to hearing from you. Kami menunggu kabar dari Anda. Atau langsung spesifik aja, we hope that you will order this good soon because we produce only for limited products gitu ya. Oke, jadi buat bagaimana menutup agar si pembeli itu apa sih yang kita inginkan ya gitu. Nah, itu di closing. Sebenarnya itu saja yang sangat perlu. Ini adalah contohnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya jelaskan sedikit. Inilah heads-nya tadi ya. Oke.
Ini kopnya. Ya, biasanya ada lambang atau apa simbol perusahaannya. Sebelum kita lambang ya, merek dagangnya itu gambarnya seperti apa. Jadi jelas ya, inside of address-nya ini. Ingatkan kembali, inside address berarti si penerima surat ini. Berarti si penerima surat ini adalah si general manajernya bernama Rachel Canberry. Ya, date, inside of address, ini salutation, year. Ya. Nah, saya bilang tadi jelaskan di paragraf pertama ini jenis apa suratnya. Oke. I know that your business accounting has been a high priority problem for you. Ya, masalah di your business office accounting. Nah, permasalahan keuangan berarti ini ya menjadi masalah di perusahaannya ya. I'm therefore pleased to propose a cost effective solution that I believe will be. Kita langsung tawarkan di sini dia sebutkan solusi yang ditawarkan dia untuk membahas atau mengurangi masalah tentang keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di sini dia menjelaskan apa yang dia tawarkan. As I explained when you met, ya, mungkin mereka sudah bertemu sebelumnya, tapi dalam bentuk informal, ya. We are specialist. Nah, langsung dia spesifik dia, ya. Kami ahli dalam bidang keuangan dan penggajian, ya. With more than lebih dari 40 tahun. Wow, ya. We pride ourselves, kami bangga menyediakan, ya, in providing our clients, ya, menyediakan jasa kepada klien kami secara profesional, ya, bergaransi juga, ya, high level confidentiality, jadi kerahasiaannya terjamin tinggi, gitu ya, apalagi ini mengenai keuangan, ya. Nah, ini I look forward to, ya, jadi ini actionnya. Saya menunggu kabar dari Anda untuk bisa berdiskusi mengenai project ini, ya, ke depannya. Nah, jadi jelas ya, sini simple banget, padat dan jelas. Isi suratnya mulai dengan opening, body of paragraph, paragraf kedua dan ketiga disebut dengan body atau content, ini closingnya. Oke, di sini ada tadi ini di sini ada complimentary clause, di sini ada salutation, ditutup dengan complimentary clause. Oke, adik-adik, itu saja untuk hari ini. Jadi jelas ya, hari ini kita sudah membahas satu jenis surat bisnis yang disebut dengan offer letter. I will stop my sharing screen, so if you want to ask, please ask. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Wah, sudah 19 orang. Berarti dari list yang saya miliki ini banyak yang tidak masuk ya. MBKM ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada 4, 5 ya. 4 orang yang ikut MBKM. Iya. Ada 5 orang yang tidak aktif. Berarti 9. 9 dikurang 3, 6. 9 is to choose from 25. Kira-kira 25 orang yang hadir, 19. Ada 5 orang yang tidak masuk, Aryo. Who are they? Aryo, siapa yang tidak masuk hari ini? Silakan dibuka kameranya, kakak abang, karena ini sesi diskusi ya. Ketika sudah sesi diskusi, silakan dibuka kameranya. At least ada beberapa orang yang bisa saya lihat wajahnya. Jadi saya tidak hanya berbicara di layar saya tanpa ada orang. Ya, it's like artinya saya kayak ngomong sendiri gitu. Thank you so much Fahmi, Iqbal, Maulana, Hussein. Ada pertanyaan? A little bit exhausting today. 5 kelas ya. Jadi suara saya sudah agak serak-serak basah ini kalau di kelas sore. Ada pertanyaan adik-adik? Dikdo? Ada pertanyaan? Dede? Yuda? Mr. Togatorop? Ada teman band saya namanya Doni Togatorop. Masuk kemana? Marga apa itu Bang ya? Di silsilah Batak ya? Ada marga yang sama nggak di Batak, Toba?
masuk Sianturi, Pak. Oh iya, siap. Iya, Kalau Pariban kamu baru apa dong? baru Pasar Ibu, Sir. Berarti mau Pasar Ibu ya. Berarti Iya, Manik, Malau. ya teman-teman, kalau tidak ada berarti ini pertemuan keempat. Saya sih maunya kita selesaikan dulu offline 7 kali biar nanti di akhir-akhir saja kita yang pakai V-class ya. V-class itu berarti kalian nanti hanya saya berikan penjelasan saja melalui bentuk video atau PDF atau PPT ya. Mudah-mudahan paham sih. Tapi sebenarnya di tingkat 4 kalian kalau menganalisa surat-surat seperti ini sudah jago sih menurut saya karena kalian sudah 4 tahun di perkuliahan ini sudah banyak kosakata. Dari namanya saja sudah paham sih sebenarnya kamu. Offer, order, payment, complaint ya. Itu kan bahasa-bahasa yang sehari-hari kita sudah temukan. Tapi yang pertama saya jelaskan itu biasanya kamu harus ulang lagi ya membahas apa yang disebut dengan head of letter, apa yang disebut dengan inside address, jangan nanti bolak-balik. Padahal hal sepele. Sebenarnya kalau kita lihat surat sudah tahu kita ini alamat gitu. Tapi kamu nggak tahu what is inside address, what head of address. Gitu. Kamu nggak tahu dear sir itu masuknya kemana ya? Jangan-jangan kau bilang nanti complimentary clause, padahal kebalikannya gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu jangan terlalu dianggap sepele ya, karena ini berhubungan dengan UAS kamu sih sebenarnya karena UTS itu kan totally 100% itu kan dari saya. Saya sudah menganalisis kemampuan kalian sebenarnya di kelas. Jadi saya ketika nilai UTS kamu pun jelek nanti saya minta kalian mengerjakan sesuatu atau kalau saya malas kasih tugas saya lihat aja dari presensinya dari tugas yang saya berikan kamu kerjakan atau enggak gitu ya. Jadi sejauh ini begitulah metode saya. Kamu sudah mengenal saya mungkin beberapa orang di waktu 3 tahun yang lalu. Oke, Ambar, Sekar kan sudah kenal saya. Oke, jadi adik-adik itu saja. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, since there is no any question, I will dismiss this class for today. I will meet you next week in on-site class. Tugas belum ada dulu ya. Kalian saya minta untuk baca aja, perbanyak baca. So, thank you so much. You can leave my class now. Thank you. Bye. Have a nice weekend, guys. Thank you, Mister. Selamat bermalam minggu ya. Thank you, Mister. Bye. Thank you, Mister.